Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light. Baik teman-teman yang saya kasihi dimanapun Anda berada, ya, kita akan membahas The Secret of Valhalla, rahasia Valhalla, kata yang memang berasal dari tradisi spiritual Viking kuno atau Nordik kuno. Nordik itu kawasan Eropa Utara. Ada apa dengan Valhalla? Kenapa kita membahasnya? Ya, silahkan disimak ya. Ini di cover dari presentasi saya sudah memberikan ilustrasi Valhalla itu apa. Tentu saja ini ilustrasi yang dibuat oleh para mistikus ya, oleh orang-orang yang bisa menyelami dimensi yang non fisikal ya, karena Valhalla itu bukan realitas yang fisikal, bukan realitas yang material, ini realitas yang imaterial, satu keberadaan di dimensi yang berbeda dengan dimensi yang sekarang kita tempati ya. Jadi kalau nyari di peta bumi gitu ya nggak akan ketemu ya, jadi jangan dicari-cari, kecuali nama toko, nama restoran ada ya. Oke, Anda semua bisa melihatnya ya? Bisa? Mohon umpan balik. Anda bisa melihat semua presentasi saya ya? Oke, baik. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ini foto saya ketika berkunjung ke Denmark ya. Jadi saya secara real dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat bagaimana keadaan di beberapa negeri Skandinavia yang saya kunjungi ya. Nah, dari situ ya muncul sebuah pertanyaan ya. Kenapa di satu sisi kita bisa melihat bahwa negeri-negeri Skandinavia itu adalah gambaran terdekat dari bumi surgawi di zaman modern. Tetapi leluhur mereka digambarkan selalu sebagai bangsa yang barbar yang lekat dengan citra kekerasan. Mengapa? Ada apa? Nah, tidak adakah sesuatu yang indah di masa lalu? Atau apakah bangsa Nordik itu atau bangsa Viking itu ya cuma punya sejarah kelam di masa lalunya, tidak ada yang indah. Nah, makanya ini hipotesisnya pasti ada kesalahan yang disengaja agar umat manusia itu kehilangan memori akan keindahan, keagungan dari peradaban surgawi di masa lalu. Ya. Nah, kita akan buktikan apakah tesis ini sesuai dengan kenyataan apa tidak ya. Jadi ini kenapa kita bahas soal Valhalla. Ini data-data yang menegaskan bahwa kalau kita mencari negeri apa yang paling keren ya dari sisi kesejahteraannya, kedamaiannya, kualitas pendidikannya, lingkungan hidupnya ya, jawabannya pasti di antaranya adalah negeri-negeri Skandinavia. Pasti negeri-negeri Skandinavia ini ada di perangkat atas ya. Baik, coba kita lihat. Ini data tentang
negara-negara yang paling bahagia di dunia, ya. Yang pertama adalah Finlandia. Finlandia ada di Skandinavia, di Eropa Utara. Yang kedua Denmark, sama aja, ya, ada di Eropa Utara. Yang ketiga Islandia, juga di Eropa Utara. Yang keenam Swedia, 7 Norwegia, ini ada di Eropa Utara semua, ya. Diselip sama Israel dan Belanda. Ini negara yang paling sering dicaci maki, dikutuk ya sama sebagian orang Indonesia. Kalau menurut data ini ada di peringkat 4 dari sisi kebahagiaan, ya. Nah, Switzerland, negeri yang sangat makmur, ada di peringkat 8. Luxembourg, negeri kecil gitu ya, di antara Perancis, Belgia, gitu ya, itu peringkat 9. Ya. Nah, jadi ini satu fakta yang unik gitu ya. Kenapa kok negeri yang dinyatakan sebagai negeri yang paling bahagia kok gambaran-gambaran luhurnya sangat serem, ya. Baik, ini ada data lagi, data yang menunjukkan di manakah orang-orang yang tua, para tetua, ya, kakek nenek itu betul-betul bahagia gitu, nggak terlantar, nggak meratapi ketuaannya gitu ya, tetap terurus dengan baik. Lagi-lagi jawabannya di negeri-negeri Skandinavia, ya. Jadi negeri-negeri Skandinavia ini mulai dari Denmark, Finlandia dan lain-lain memang menerapkan yang namanya sistem welfare state, ya, sistem kesejahteraan yang itu memang memastikan semua orang terayomi, terlindungi, dan memang sistem itu dipraktekkan dengan baik, dengan tingkat korupsi yang sangat minimalis, ya, gitu. Oke, kita lanjut, ya. Kalau kita bicara tentang pendapatan per kapita, ya, beberapa negeri yang ada di Skandinavia juga ada di peringkat atas, Swedia, Norwegia, Islandia, Denmark, ya, gitu. Meskipun kalau dari segi pendapatan per kapita kalah sama beberapa negeri di Timur Tengah, ya, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, ya, gitu ya. Nah, kalau dari sisi, ya, kesadaran lingkungan, ya, bagaimana hutan dipelihara, proporsi hutan itu masih banyak, ya, dibandingkan dengan yang sudah ditinggali atau dibandingkan dengan kawasan industri. Lagi-lagi kita temukan negeri-negeri Skandinavia itu ada di peringkat atas, ya. Finlandia nomor 1. Saya pernah ke Finlandia, Denmark juga pernah, ya. Swedia malah saya belum mampir. Nah, Slovenia saya pernah datang juga dan memang di sana itu sangat menghormati air, ya. Tapi ini bukan di Eropa Utara, ini ada di Eropa Tengah mendekat ke selatan atau ke timur, ya, gitu. Karena ini dulunya bagian dari Yugoslavia. Ya. Oke, mari kita lanjut. Dari sisi kualitas pendidikan, negeri-negeri Skandinavia juga ada di peringkat atas, ya. Ya, beda tipis dengan pendidikan di Jepang, di Rusia, Korea. Ya, jadi negeri seperti Finlandia, Denmark, Norwegia itu ada di papan atas. Jangan tanya Indonesia ada di mana, ya, nggak kelihatan di sini. Di Indonesia yang bagus cuma beberapa, ya, termasuk di Sancaya yang dikembangkan oleh anak-anak kita itu, ya, oleh tim kita. Oke. Baik. Nah, mari coba kita korelasikan antara pencapaian-pencapaian tadi dengan level of consciousness. Ada nggak hubungannya? Jadi
Jelas bahwa dari berbagai data tadi, kalau kita mencari negeri yang paling dekat dengan kriteria negeri surgawi, ya kita harus menuju kepada negara-negara di Skandinavia. Nah, coba kita lihat bagaimana korelasinya dengan LOC, level of consciousness secara kolektif. Tentu saja ini yang ukur bukan orang lain, yang ukur saya sendiri lah ya. Saya ahli kalau dalam soal-soal seperti ini. Jadi Finlandia itu LOC kolektifnya itu, ini tadi pagi ya saya ngukurnya ya. Kalau hari ini atau malam ini sudah berubah lagi ya, karena dampak dari meditasi barusan. Tapi kita mengacu pada data yang tadi pagi aja ya. Jadi Finlandia itu LOC-nya secara kolektif ya rata-rata dari semua penduduknya 160. Denmark 140. Ya. Norwegia 150. Denmark agak banyak imigran ya. Jadi ya memang pasti punya problem tersendiri. Norwegia 150, Islandia 150, Swedia 120. Kenapa lebih rendah? Ya, ini negeri di Skandinavia yang paling banyak elit globalnya nih. Ya, pusat penganugerahan Nobel ada di sana. Ya pokoknya gitulah. Ya. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain, Rusia tadi saya cek 100, Singapura 60, Amerika Serikat 60, Arab Saudi 15, Indonesia 20. Ya, yang 4 ini adalah Afghanistan. Kenapa Indonesia rendah? Kalau sekarang naik lah ya. Sekarang kalau Anda tanya, jawabannya angkanya beda. Ya. Minimal sekarang sudah ada di angka 60 atau 80. Kenapa? Karena ya ini ada faktor X ya. Jadi ada beberapa orang di Indonesia yang memang mainan metafisika, membuat banyak orang itu dicengkram oleh makhluk-makhluk kegelapan yang memang sangat kuat, yang sebetulnya tidak diundang oleh individu-individu yang banyak ya, cuma segelintir orang, tapi mempengaruhi banyak orang. Karena LOC ini kan terkait dengan tidak hanya soal kejenian emosi, tidak hanya terkait dengan kejenian persepsi, tidak hanya terkait dengan kejenian karma ya, tapi juga terkait dengan kejenian energi, sejauh mana manusia itu bebas dari jeratan kuasa kegelapan. Di negeri yang banyak perdukunannya pasti LOC-nya rendah. Ya, termasuk negeri yang banyak doa-doa yang ilusif dan egoistik juga pasti LOC-nya rendah. Ya. Yang jarang doa malah biasanya negerinya lebih selaras ya. Gak banyak doa tapi dia menghormati air, menghormati sungai, buang sampah gak sembarangan ya. Itu LOC-nya pasti lebih tinggi. Gitu. Ya. Orang banyak doa tetapi dikit-dikit benci sama orang gak jelas gitu ya. Nah itu pasti LOC-nya rendah. Apalagi doanya doa-doa egoistik. Oke, lanjut. Ya, jadi jelas ya bahwa Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia, Swedia yang itu merupakan representasi dari negeri-negeri Skandinavia alias Nordik alias bangsa Viking itu bagus ya, gitu. Dibandingkan negara-negara lain. Gitu. Ya, tapi kenapa kalau kita bicara tentang Viking itu gambarannya adalah ya pasti menyeramkan. Film tentang Valhalla itu serem banget ya. Gitu. Ya ini baik yang ada di Netflix maupun bukan sama aja hasilnya. Pokoknya film yang menggambarkan tentang bangsa Viking itu serem. Bangsa Viking digambarkan sebagai bangsa yang barbar, kejam. Pokoknya senangnya ganggu orang, menjajah orang, ngajak berantem orang, membunuh orang dan seterusnya ya gitu. Ini benar apa tidak? Ya. Nah, saya ketemu jawabannya. Tidak sepenuhnya salah, tapi nggak 100% benar ya. Mari kita lihat. Ya. Saya harus melacak ke masa lalu. Saya harus meneropong
bangsa Nordik atau bangsa Viking ini hingga jauh ke belakang ya. Karena kalau nggak begini nggak akan ketemu. Ya. Jadi memang sejak abad keempat bangsa Viking ini mengalami degradasi kesadaran. Betul-betul peradabannya jatuh, tidak lagi dilandasi oleh spiritualitas yang murni. Jadi mulai banyak orang yang melupakan jati dirinya, melupakan budaya spiritualnya, sibuk dengan hayalannya, sibuk untuk memenuhi hasrat-hasrat egoistiknya, sibuk mengejar kesenangan-kesenangan yang muncul dari pikiran egoistiknya. Ya, gitu. Nah, tapi kalau di masa lalu, sebetulnya bangsa Nordik itu bangsa yang spiritual, bangsa yang harmoni dengan alam, bangsa yang hidup dengan kasih. Makanya saya menemukan ya bahwa di abad 1 ini masih bagus, lebih tinggi tingkat kesadaran kolektifnya dibandingkan dengan di abad 21 ini. Apalagi kalau kita mundur ke belakang hingga ke tahun 500-an sebelum Masehi. Nah, tapi mulai abad 2 itu mulai mengalami degradasi, tapi belum terlalu parah. Mulai parah sekali di abad keempat. Ya. Nah, kemudian ini di abad-abad berikutnya sama parahnya. Ya. Abad 5, abad 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Abad 14, waktu Majapahit lagi jaya-jayanya, mereka malah dalam kondisi sangat terbelakang, sangat jatuh peradabannya. Ya. Nah, ketika Majapahit mulai ada dalam keruntuhan juga, mulai mengalami degradasi juga, ya, mereka di puncak keseramannya, elosinya sampai 1. Wah, barbarnya kurang gimana kalau kayak begini ini ya. Nah, ini terus bertahan sampai ke abad 17, abad 18, abad 19. Mulai ada kenaikan di abad 20 awal dan kemudian mengalami betul-betul perubahan itu di pertengahan abad 20. Ya. Nah, saya bertanya-tanya, apa yang menyebabkan terjadi perubahan di abad 20? Secara teoretik tentu saja ada kaitan dengan gerakan Renaissance. Tapi itu kan sebetulnya mulainya di abad 17 atau abad yang lebih jauh, abad 16 lah. Nah, kenapa kok lama sekali tidak memberi pengaruh yang nyata? Memang kita harus menerima fakta bahwa bangsa Viking di masa-masa itu betul-betul ada dalam kekelaman ya, menjadi sumber masalah di Eropa gitu. Nah, kalau ini nggak diberesin, Eropa akan gonjang-ganjing terus. Makanya ada mekanisme kosmik lah ya, ada orang yang bekerja menciptakan perubahan yang nyata ya, sehingga mulai dari tahun ini di pertengahan abad 20 kesadaran kolektifnya naik. Jadi kekuatan-kekuatan destruktifnya itu dihancurin gitu ya, sehingga kesadarannya mulai bertumbuh sehingga ada Renaissance khusus untuk kawasan Skandinavia. Dan di abad ini tahun 2020-an sampai sekarang itu justru mereka menjadi contoh dari negeri yang damai, aman, lestari, hutannya dan seterusnya ya. Justru menjadi contoh dari negeri-negeri yang sejahtera. Oke? Ya, gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi memang di abad keempat inilah ada kejatuhan. Kejatuhannya seperti apa? Mari kita pelajari. Ya. Jadi ini lukisan dari bangsa Viking di masa-masa kegelapannya, senangnya berlayar, nemuin kawasan-kawasan baru, penduduknya diantemin, dibunuhin gitu ya. Gak peduli dia kayak apa pokoknya. Nah, jadi ini bangsa Viking ini mengalami kejatuhan kesadaran, kejatuhan peradaban, lalu dikenal sebagai bangsa yang tidak beradab, senang berperang dan kejam karena melupakan akar budaya spiritualnya.
dan salah tafsir terhadap konsep-konsep spiritual yang semula luhur menjadi mitologi yang bias. Ya. Seperti apa itu prakteknya? Mari kita dalami. Ya. Jadi begini, dalam mitologi Nordik atau mitologi Viking kuno itu ada satu kata namanya Ragnar. Nah, ini menjadi nama dari game online sekarang ya. Tapi kalau kita merujuk kepada apa yang kemudian dipahami orang gitu ya, sebagai bagian dari mitologi Viking kuno atau Nordik kuno, ya kita ketemu gitu. Jadi orang itu punya pengertian bahwa ini adalah perang kolosal yang melibatkan bahkan semua dewa-dewa dan dewi dari tanah Nordik. Yang menciptakan bencana yang sangat meluas, bencana katastrofik ya, gitu, membakar dunia ini, gitu ya. Gitu. Nah, benarkah kejadian ini? Gitu. Jadi Ragnarok itu dipersepsi sebagai kiamat, ya, sebagai kiamat dalam arti kehancuran, bukan kiamat dalam arti kebangkitan. Sebuah peristiwa di mana dunia ini terlanda bencana, dewa-dewa pada kalah berperang gitu. Ya, kalahnya sama dewa lagi ya. Makanya disebut nanti ada yang dibunuh sama Loki gitu ya. Ya gitulah pokoknya, itu namanya mitologi. Nah, mitologi ini itu tentu saja mengisi pikiran banyak orang ya, terutama pikiran mereka yang menjadi bagian dari bangsa Viking atau Nordik kuno gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ini kebenaran ya? Gini, saya mau mengajak Anda menggunakan nalar yang jernih. Sebetulnya Ragnarok ini bukan cerita tentang kehancuran satu dunia akibat peperangan di antara para dewa, bukan. Ini adalah simbol kejatuhan dari bangsa Viking sendiri akibat mereka memenuhi hasad-hasad egoistiknya. Ketika mereka mulai menjadi budak dari egonya sendiri, sehingga mereka kemudian memberi ruang kejahatan itu merajalela, menarik kuasa kegelapan untuk mencengkeram jiwa mereka. Jadi Ragnarok itu cerita tentang kejatuhannya bangsa Viking karena pilihannya sendiri, bukan karena dewa-dewa yang ngamuk, bukan dewa yang berantem sendiri. Pakai nalar yang jernih ya. Kalau kita bicara tentang dewa, itu kan akar katanya adalah dev. Dev itu artinya cahaya. Jadi dewa secara sederhana kita katakan sebagai makhluk cahaya. Kalau kita bicara tentang makhluk cahaya, berarti mereka ini penghuni alam cahaya. Mereka ini berarti adalah makhluk-makhluk yang punya jiwa murni, yang tidak lagi punya sisi gelap. Kalau mereka tidak punya sisi gelap, bagaimana mungkin mereka akan saling berantem? Tidak mungkin. Ya. Nah, di Eropa itu seringkali kan ada narasi para dewa berantem. Bukan hanya di Nordik, di Yunani juga sama. Ya. Dewa-dewa itu senangnya berkelahi sendiri dan ya punya kelakuan kayak manusia. Bisa cemburu, kecewa, marah gitu ya. Nah, itu jelas tidak logis. Sekali lagi, dewa itu makhluk alam atas, makhluk alam cahaya, tidak mungkin punya perilaku-perilaku yang penuh angkara murka ya. Jadi nggak ada itu cerita kehancuran jagat raya karena dewanya pada berantem, apalagi dewanya kalah sama makhluk-makhluk yang lain ya. Itu tidak mungkin terjadi ya. Jadi yang terjadi adalah kehancuran di kalangan bangsa Viking sendiri ketika mereka memilih untuk melupakan
spiritualitas murni, memilih untuk hidup di dalam keangkaran murkaan, lalu dijerat oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan ini makhluk alam bawah. Ya. Bentuknya ataupun simbolnya ya ular ini. Sebetulnya ini bukan sekedar simbol ya, memang bentuknya kayak begitu. Ya. Di alam bawah itu memang bentuknya macam-macam, termasuk yang paling umum ya bentuknya ular. Gitu. Tapi bukan berarti ular yang ada kayak ular piton apa itu makhluk alam bawah, itu beda, itu makhluk fisikal. Ini bicara tentang bentuk-bentuk di dunia yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi, Ragnarok itu bukan tentang peristiwa di mana terjadi bencana katastrofik karena para dewa berantem gitu ya, bukan sama sekali. Nanti kita akan sama-sama bahas sebetulnya Odin itu apa dan siapa, Thor itu bagaimana. Ya. Gitu. Oke. Ya. Nah, satu mispersepsi kita bongkar ini. Karena gara-gara orang punya keyakinan Ragnarok ya sebagai bencana katastrofik global, itu menciptakan nujuman yang merusak diri sendiri gitu loh. Itu menjustifikasi kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi alasannya adalah dewanya aja kayak gitu, kok dewanya suka berperang, masa kita nggak boleh suka berperang. Begitu intinya. Ya. Nah makanya ini diputus ya mitologinya, karena nggak begitu kenyataannya. Ya. Manusia sendiri yang milih untuk berperang, jangan nyalah-nyalahin para dewa. Ya. Gitu. Makanya ingat ya, kalau Anda suka kisruh sendiri, ya, menderita sendiri gara-gara pikiran egoistik Anda, jangan pernah menyalahkan Dewantoro ya, jangan pernah ya. Saya nggak salah kok disalah-salahin, salahkan Anda sendiri. Ya. Oke, lanjut. Jadi begini, ini lukisan dari seniman di masa lalu ya, seniman Jerman. Ya. Ini sebetulnya tidak pernah terjadi. Yang terjadi itu di dunia manusia, bukan di dunia dewa. Tapi di lukisnya ini coba dikasih judul begini, Battle of the Doom Gods. Ya. Nggak mungkin dewa-dewa berantem kayak begini. Kalaupun kemudian ada makhluk alam atas berantem sama makhluk alam bawah, ya nggak usah berantem jauh-jauh, pasti menangnya, nggak mungkin kalah. Gimana sih? Orang makhluk alam atas itu kan dia menyatu dengan kekuatan-kekuatan yang tanpa batas gitu loh, masuk kalah sama demit, nggak mungkin. Jadi ini sebetulnya adalah gambaran dari bangsa Viking sendiri yang suka perang, suka apa. Nah, dijustifikasi dewanya disalah-salahin gitu ya. Gitu. Ini kayak siapa nih suka nyalah-nyalahin Pak Dewantoro padahal salah sendiri ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini juga, ini mitologi ya, bukan kebenaran ya. Sama dengan Ragnarok tadi, ada mitologinya, ada kebenarannya, saya jelasin. Nah, ini mitologinya ya. Nih, dengerin ya. Lucu kan? Ini gambaran dari Odin ya. Jadi Odin digambarkan sebagai sosok manusia yang matanya hilang satu. Odin duduk di singgasananya yang disebut sebagai Hlithia. Oh, susah ya nyebutnya. Hlithia. Waduh, susah sekali nyebutnya ya kalau bahasa Nordik gitu ya. Oh ya, pokoknya gitulah. Saya ulang lagi lah. Duduk di singgasananya. Hlithia. Waduh, tetap susah. Bersama Frigg di aula Valhalla. Odin memandang ke seluruh dunia. Namun dia ingin mengetahui segalanya dan memperoleh hikmah serta pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi darinya. Ini adalah keinginan yang mendorong dirinya untuk mengorbankan dirinya sendiri. Udah gak masuk akal, emangnya Iksan yang kayak begini. Kepo terus bingung sendiri, emangnya Nur Rahman ya. Kepo terus pusing sendiri ya. Masa Odin kayak begini ya. Coba lihat nih, kan ngaco jadinya. Dia mengorbankan matanya. Oh, dewa kok punya mata, itu gimana ceritanya?
Dia mengorbankan matanya di sumur Mimir dan dia melemparkan dirinya ke tombaknya Gungnir dalam semacam ritual bunuh diri simbolik. Aduh, dewa kok bunuh diri itu bagaimana ini? Ya. Udah bunuh diri pakai tombak, dia kemudian gantung diri. Oh, tadi rupanya nggak mati. Udahlah, pokoknya nggak lucu ini ya. Coba lihat nih, dia kemudian gantung diri di Yggdrasil alias pohon kehidupan selama 9 hari 9 malam untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia lain dan dapat memahami biasa. Sudah. Ini adalah tulisan yang diproduksi oleh otak konslet. Saya ulangi ya. Ini adalah tulisan yang diproduksi oleh otak konslet. Ya. Pak Jumadi aja nggak mungkin ngayal kayak gini ya Pak ya. Siapa ini yang nulis kayak begini ini ya? Gile. Lagi-lagi sekali lagi ini adalah dongeng, mitos ya. Gitu. Mitos tentang Odin. Wah, aduh gimana bangsa Eropa nggak rusak gara-gara kayak begini ya. Untung abad 20, 21 ke sini orang-orang Skandinavia udah nggak percaya begini-begini ya. Mereka lebih rasional gitu ya. Untung, kalau masih percaya kan kacau. Mari kita lanjut ya. Bagaimana kebenaran tentang Odin? Jadi Odin itu ya sesungguhnya apa? Kalau Anda bertanya kepada saya, maka jawaban saya adalah sejauh yang saya saksikan, sejauh pengalaman saya dalam perjumpaan dengan Odin gitu ya. Yang bisa saya katakan dengan bahasa manusiawi adalah bahwa Odin adalah realitas atau eksistensi atau keberadaan ilahi dengan karakter ilahi juga. Ya, karakternya apa? Karakter pejuang yang tangguh. Karakter ya, pejuang yang berdaya juang tinggi. Memberikan yang terbaik. Ya, pantang menyerah. Setia, loyal. Setia dan loyal kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada pemimpin yang benar, rendah hati dan tulus. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Odin, ya seperti kita bicara tentang druid, seperti kita bicara tentang Ra, bukan sosok manusia. Ini keberadaan ilahi. Nah, orang kemudian secara sederhana menyebutnya sebagai dewa. Kalau masih disebut sebagai dewa aja belum salah-salah amat gitu ya, karena beda tipis lah. Tetapi kalau kemudian sudah digambarkan sudah disebut dewa, dewanya kayak manusia, dewanya kepo, dewanya cemburu, dewanya marah, ya ngaco. Jadi ini sudah fitnah berantai tentang Odin. Ya, nggak tahu nih siapa yang bikinnya, pasti adalah penjahatnya ya yang bikin rusak otak orang. Ya. Oke, jadi sekali lagi Odin bukan manusia. Jadi gini, kalau kita bicara tentang keberadaan ilahi, itu bukan sosok yang menempati koordinat ruang waktu tertentu. Jadi ini keberadaan yang imaterial. Memang tidak gampang kita itu memahami yang imaterial. Kenapa? Karena kita sendiri kan makhluk yang material. Kita ini punya batasan ruang waktu, punya badan. Jadi kita selalu memproyeksikan keberadaan kita ini kepada realitas yang imaterial gitu loh. Disangkanya mereka sama dengan kita, padahal nggak sama sekali. Hanya kalau kita kemudian hening menggunakan rasa sejati, kita akan bisa mengerti realitas sungguhnya kayak apa. Jadi kalau mau dijelaskan dengan bahasa manusia gitu ya, bentuknya bukan orang, bukan punya rambut kayak begini, baca buku, bukan. Ya. Paling gampang menggambarkannya itu ya sudah. Ini gumpalan cahaya tuh gumpalan energi gitu loh ya. Jadi nggak punya mata kayak manusia, jadi nggak mungkin matanya hilang satu ya. Orang ini adalah satu
gumpalan energi atau gumpalan cahaya. Tapi dia punya kecerdasan, dia punya kesadaran. Dia punya karakter, punya kualitas keilahian. Nah, yang dominan pada Odin ini adalah karakter pejuang yang tangguh. Nah, sebetulnya dengan adanya Odin dan bahwa bangsa Nordik atau bangsa Viking kuno ini menghormatinya, terhubung kepadanya, ya bangsa Nordik jadinya bangsa kesatria mestinya, yang tangguh gitu loh. Tapi bukan bangsa yang kejam. Nah, ini udah ada kesalahan tafsir di sini. Ya. Nah, malah ketika bangsa Viking, bangsa Nordik ini menjadi kejam, dia mempersepsi Odin juga makin salah, disebutnya ini dewa perang, dewa kematian. Wah, udah nggak karu-karuan. Jadi dia mau menjustifikasi kesalahannya dengan merujuk kepada para dewanya. Gitu. Salah nggak karu-karuan lah pokoknya. Oke. Nah, kalau Anda sudah mengerti tentang Odin, maka Anda harus mengerti juga tentang Valhalla. Mengerti Valhalla, nanti Anda harus mengerti tentang Asgard. Ya. Gini. Ya. Ini saya jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana. Valhalla itu adalah bagian dari Asgard. Ya. Jadi himpunan besarnya namanya Asgard. Asgard itu kalau dicari padanannya di bahasa lain, tradisi lain, ya yang paling mendekati adalah Shangri-La. Ya. Dimensi surgawi yang murni, dimensi yang luhur. Nah, menjadi bagian dari Asgard itu adalah Valhalla. Nah, Valhalla adalah ruang kesadaran, ya, yang dipenuhi dengan karakter Odin. Ya. Jadi Valhalla ini adalah ruang kesadaran yang di situ, ya, kualitas-kualitas yang ada adalah kesetiaan, loyalitas, ya, ketulusan, kerendahan hati, daya juang yang tinggi, ya, dan seterusnya. Maka yang bisa tertarik ke situ, bisa masuk ke dimensi itu, bisa menjangkaunya adalah yang punya karakter yang mirip, yang harmoni dengan itu. Nah, diplesetin bahwa Valhalla itu adalah tempat buat jiwa-jiwa yang mati dalam peperangan. Melesetnya kan jadi jauh sekali gitu, ya. Jadi ini konsep yang berkembang itu, Valhalla itu tempatnya Odin. Nanti orang-orang Nordik atau bangsa Viking yang mati dalam peperangan pasti masuk ke sana. Wah, benar-benar kekacauan semantik yang luar biasa kalau begini ya. Gitu. Ya. Jadi ini kita menggunakan kembali lukisannya Hilma af Klint, pelukis dari Skandinavia. Ya. Ini dia. Jadi yang bisa masuk Valhalla itu, yang bisa menjangkau Valhalla, baik selama hidup maupun matinya adalah kesatria yang punya hati yang murni, yang bisa hening selalu dalam keterhubungan dengan sumber kasih murni di dalam dirinya, dengan diri sejatinya, dengan Roh Kudusnya. Dan dia bisa mencapai tangga-tangga kesadaran yang semakin tinggi sehingga kemudian hidupnya dipenuhi dengan kesadaran murni, dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Maka welcome to Valhalla. Selamat datang, selamat bergabung dengan Valhalla bagi semua kesatria yang telah tuntas membereskan sisi gelapnya. Hidup dengan kasih murni,
dan punya karakter pejuang, tulus, setia, rendah hati. Ya. Kesatria kerupuk nggak bisa masuk ke sini nih. Kesatria seblak juga nggak bisa ya. Gitu. Hanya kesatria yang berhati murni yang diterima di Valhalla. Oke? Oke. Nah, jadi Valhalla itu nggak mungkin menjadi tempat kembalinya manusia-manusia yang menjalankan peperangan yang brutal, menjalankan peperangan yang hanya didasarkan oleh egonya, nggak mungkin ya, gitu. Oke. Dan itu bukan khusus buat bangsa Nordik, ini tuh buat siapa aja. Semua manusia yang berhati murni, yang punya watak kesatria sejati, welcome to Valhalla. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekali lagi, Valhalla adalah bagian dari Asgard. Asgard sepadan dengan Shangri-La, kita pahami sebagai dimensi luhur yang dicapai oleh para jiwa ilahi. Ya. Ruang kesadaran yang dicapai oleh mereka yang berjiwa murni, yang telah merealisasikan kualitas keilahian. Nah, bagian dari Asgard adalah Valhalla. Kalau Valhalla ini spesifik buat para kesatria. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian ada satu terminologi, satu kata, ya, disebutnya Valkyrie. Nah, ini menjadi judul film yang dibintangi oleh Tom Cruise. Ya. Tom Cruise yang dianggap sebagai tentara Amerika yang menyusup ke Nazi, yang mau membunuh Hitler tapi gagal. Ya, gitu. Nah, mitologinya adalah, ini adalah Dewi yang mengantarkan para pejuang-pejuang yang mati dalam peperangan itu menuju Valhalla. Itu mitologinya. Pada sejatinya begini, Valkyrie adalah realitas divine feminine, ya. Keberadaan yang punya karakter feminin yang ilahiyah, yang berperan, yang bertugas menumbuhkan karakter pejuang sejati yang bisa memenuhi kualifikasi untuk berada di Valhalla. Nah, ini ada di dimensi yang imaterial. Nah, tinggal bisa nggak di dimensi materialnya juga ada sosok kayak begini, manusia yang betul-betul menjalankan fungsi sebagai Valkyrie. Kalau di PM jelas ada kan gitu. Ya. Jadi di PM itu ya pamomong kita, Mbak Ai itu sudah menjalankan peran sebagai Valkyrie. Dia menjadi divine feminine yang menumbuhkan karakter pejuang sejati. Jadi nggak bisa mentoleransi para kesatria kerupuk ya, kesatria yang cemen ya, dapat masalah dikit aja langsung melempem ya, langsung keok gitu. Tidak ada toleransi ya. Anda akan disikat sama Mbak Ai kalau yang begitu-begitu. Nah, ini juga mitologi yang kacau ya. Thor sama Loki dianggap sama-sama dewa. Ya, kemudian mereka berantem. Gimana ceritanya? Yang bisa berantem itu Loki kucing di markas kita yang udah nggak tahu kemana ya. Itu Loki bisa berantem gitu karena kucing. Tapi kalau dewa nggak mungkin berantem. Udah ini fitnah nggak karu-karuan. Nah, gitu. Masa dewa berantem? Dewantoro aja yang sudah tercerahkan ya nggak mungkin berantem yang konyol ya, kalau marahin orang bisa ya, gitu. Atau terlibat dalam perjuangan suci ya jelas, tapi nggak mungkin berantem konyol karena ego ya. Udah ini hayalan ya gitu. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, kembali lagi, kenapa bangsa Viking terjatuh? Karena mereka melupakan ajaran spiritual yang murni.
Mereka mulai menjadi budak egonya, banyak berhayal, akhirnya mereka dijerat kuasa kegelapan. Ya. Dan memang sekali lagi di dunia alam bawah itu, ya, salah satu kuasa kegelapan yang paling kuat yang bentuknya ular. Ya. The snake demon, serpent, ya kayak gini lah. Gitu. Ya. Nah, memang itu dimungkinkan karena manusia itu punya free will. Manusia itu punya kebebasan berkehendak. Jadi manusia bisa memilih untuk menjadi budak egonya atau menjadi serdadu untuk Tuhan, atau menjadi serdadu untuk Tuhannya. Kan tinggal milih. Nah, kebanyakan manusia memilih menjadi budak egonya. Lalu mereka terjerat kuasa kegelapan dan kepalanya diisi oleh ilusi yang akut dan mereka menjadi sesat, tiada terkira. Nah, semenjak itulah kemudian manusia menjadi kejam, suka berperang dengan niatan egoistik. Tapi brengseknya memproyeksikan karakter itu kepada para dewa untuk minta justifikasi. Ya, gitu. Ya jelas salah lah. Karena dewa nggak punya karakter yang jelek kayak begitu. Oke? Nah, makanya ini perlu menjadi kesadaran kita bersama. Peradaban itu jatuh dan bangun atau bangkit. Tergantung kita. Manusia yang memilih untuk menjadikan bumi sebagai neraka yang nyata atau surga yang nyata. Tidak mungkin kita mengalami kegemilangan peradaban kalau kita tidak menghayati ajaran spiritual yang murni. Tidak mungkin kita bisa mengalami hidup surgawi dan bumi surgawi kalau kita tidak sungguh-sungguh membereskan segala sisi gelap. Tidak sungguh-sungguh menjalankan keheningan untuk menumbuhkan segala kualitas-kualitas keilahian. Tidak sungguh-sungguh menjadi kesatria seperti yang tadi kita sudah bahas, yang dipenuhi dengan karakter Odin, pejuang tangguh, pejuang sejati, yang tulus, setia, loyal, ya, rendah hati. Gitu. Ya, jadi bumi surgawi ini hanya terjadi kalau semakin banyak orang yang hidup dalam kesadaran murni, yang rajin hening dan bisa membereskan sisi gelapnya. Kalau enggak, nanti ya kayak yang terjadi di tanah Viking, sekian lama hidup dalam neraka yang nyata karena orang-orangnya menjadi egoistik, kejam, dan seterusnya. Ya. Nah, maka silahkan Anda memilih. Ya. Ini saya waktu meditasi di satu desa di Finlandia, namanya desa Porvoo. Desa yang sangat adem. Jadi kalau lihat Finlandia sekarang tuh kayak nggak ada jejak-jejak kekejaman di masa lalu. Ya. Pinter nih yang mentransformasi, yang menghapusnya pinter. Cuma dihidup-hidupan lagi sama Netflix kan gitu. Karena di negerinya udah nggak ada yang kayak gitu. Damai sekali. Nah, maka Anda harus memilih. Anda semua yang telah mengikuti webinar ini punya pilihan. Apakah menjadi kesatria yang berhati murni, menjadi pejuang sejati dengan karakter rendah hati, tulus, loyal, dan pantang menyerah, atau menjadi manusia yang jahat, sombong, manipulatif, pengkhianat. Semua menentukan nasib Anda pribadi, menentukan nasib negara, dan menentukan nasib bumi ini. Ya, gitu. Nah, ini saya tegaskan ya. Valhalla yang ini tidak bisa dicapai oleh orang yang suka berperang gak jelas. Hanya bisa dicapai oleh kesatria berhati murni. Ya, gitu. Jadi untuk bisa mencapai Valhalla itu, Anda harus tekun hening, tuntas dalam membereskan sisi gelap, bertransformasi menjadi versi terbaik diri, dan menjalankan peran sebagai kesatria atau pejuang yang tulus berhati murni. Tidak hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga, tapi mau memperjuangkan Indonesia surgawi, bumi surgawi. Ya. Orang-orang yang terbunuh dalam perangnya egoistik, ya, gak mungkin masuk Valhalla. Mereka itu namanya mati sangit, ya, bukan mati sebagai pahlawan dan kesatria sejati. Mereka hanya akan tenggelam di dalam neraka yang nyata.
ya gitu. Ilusi, orang otaknya penuh dengan hayalan kok masuk surga yang nyata, ya itu namanya mati sangit, ya gitu. Ya, terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.